Kembali lagi di program satu-satu, satu-satunya program yang mencoba menelusuri perjalanan PSIM. Kali ini saya, Dimas Bawaskor, akan berbincang dengan Dr. Andes, siswa di Ganges. Udah lama kan kedengeran. Dapat gelar Dr. Andes ini kapan, Pak? Waktu itu Dr. Andesnya itu tahun berapa ya, Dek? Saya agak masih lupa, tapi kuliahnya itu di mana, Pak? Kuliahnya itu di IKIP Muhammadiyah. IKIP Muhammadiyah, sekarang UAD. Yang sekarang UAD. Jadi kayaknya dulu itu saya kuliah sambil jadi pemain itu lebih banyak masuk jadi pemainnya ya, jadi jarang kuliahnya dia. Tapi ya alhamdulillah lulus. Karena kalau dulu kan prestis ya, yang namanya gelar itu sangat jarang lah pemain sepak bola itu punya gelar. Kalau dari keluarga memang punya tuntutan untuk belajar, untuk sampai ke jenjang kuliah, Pak? Sebetulnya keluarga saya itu malah nggak menuntut saya untuk terlalu tinggi untuk kuliah gitu. Karena bapak saya itu kalau mau mendengarkan soal saya cerita kuliah sama mendengarkan saya main kompetisi sepak bola lebih antusias ketika ceritanya itu kompetisinya daripada kuliahnya gitu. Bahkan ketika waktu wisuda biasanya kalau orang datang kan semua ada keluarganya gitu ya, pada datang ada wisuda. Kalau saya wisuda nggak ada siapa-siapa, saya sendirian. Bapak saya nggak datang, ibu saya nggak datang. Ya, karena Pak Ganges ini dari Jepara ya, Pak? Saya dari Jepara. Memang lahir di Jepara? Lahir di Kudus. Malah di Kudus. Kemudian bapak saya PNS di Jepara. Kemudian saya kebetulan punya obsesi dulu itu gimana sih rasanya pengen jadi olahragawan, pengen jadi pemain bola gitu. Saya dari Jepara, mau ke Jogja itu belum bisa main bola. Belum bisa jadi kiper. Tapi sudah lihat apa? Saya lihat bapak saya. Pak Pailan. Pak Pailan. Nah, kebetulan bapak saya juga dulu kiper, saya sering lihat. Mungkin waktu saya pertama di Jogja itu karena saya bawa kostumnya bapak saya gitu. Saya coba jadi kiper gitu. Tapi memang dulu di Jepara itu ya sempat sedikit itu untuk partner gitulah, sama tetangga yang kebetulan dia pemain Persijap, kita jadi partner. Ditembaki, disuruh ini ya masih sakit-sakit gitu ya. Tapi terus kemudian di sini diterusin. Tapi ya memang itu kok beda katanya. Katanya kalau dari ada keturunan memang dari sananya itu seorang pemain bola apalagi kiper itu kayaknya lebih mudah. Lebih mudah untuk feelingnya dia untuk jadi kiper. Ya, jadi juga Pak Pailan ini kiper dari Persijap ya, era mungkin 50-an atau era 60-an 70-an. Waktu itu memang sudah sering ikut Bapak nonton bola, Pak? Apa? Ya. Bagaimana perjumpaan Pak Ganges dengan bola dan juga ayahnya seorang pemain bola? Jadi saya termasuk dulu paling bandel, seneng nonton bola. Jadi setiap bapak saya itu mau pergi main bola itu ke luar kota gitu, saya cegat dulu di pintu gitu. Saya nangis dulu gitu. Terus kemudian kalau nggak diajak udah nanti semua kaca-kaca pecah. Betapa Badungnya. Tapi yang Badung ini malah berprestasi ya. Jadi pecah. Maka dulu ketika waktu bapak saya main tuh pasti selalu bawa saya. Diajak. Bahkan ketika harus ada TC segala kan dulu ada Persijap itu TC. Dulu Persijap itu agak diseganin juga kalau di Jawa Tengah. Jadi kesebelasan yang diseganin lah antara Persijap, terus kemudian Pekalongan, PSIS segala itu kan eranya dulu kan di. Pak Ganges pernah cerita baru saja sebenarnya tentang pengalaman waktu kecil nonton menemani bapaknya nonton bola itu.
di Salatiga. Di Salatiga. Mungkin Pak Gancis bisa cerita Pak, itu momen juga menjadi penting ketika apa ya, masih teringat ya. Iya. Jadi karena saya sering ikut main bola, apalagi kalau keluar kota, itu kan saya sangat seneng gitu. Ya. Begitu keluar kota, saat itu kita main di Salatiga, kalau nggak salah waktu itu ada namanya kejuaraan Makuto Romo gitu, Makuto Romo Cup. Jadi yang diikuti oleh beberapa kesebelasan di Jawa Tengah, termasuk Salatiga gitu ya. Jadi kita nanti mainnya home and away gitu ya. Kita di Salatiga. Nah saat itu, waktu itu main di stadion yang memang saat itu di dalam kompleksnya, kalau nggak salah yang sekarang itu untuk TC itu, untuk TC apa itu, sekolah. Dulu kan ada PPLP ini ya. PPLP, terus ada yang digodok si siapa, Bambang Pamungkas ya, kan, Diklat Salatiga. Itu kan di kompleks ABRI, itu kan memang posisinya di atas, agak tinggi kan. Nah, waktu itu hujan, kemudian agak ada petir gitu, tapi memang waktu itu hujannya nggak deras banget gitu. Jadi waktu saat mau kejadian itu kebetulan saya diajak, karena memang hujannya ini kok semakin lama kayaknya ada petirnya gitu, terus diajak ke bis yang kebetulan parkirnya di sebelah deh, di sebelah lapangan, karena memang kalau pemain dulu yang namanya bis itu bisa masuk ya ke dalam lapangan terus langsung. Setelah saya di bis itu kejadiannya petir itu langsung celabdar gitu. Jadi pemain yang saat itu kita lagi nyerang, langsung kelihatan bahwa semua pemain saya lihat kok seperti tiarap tidur, kecuali bapak saya memang di belakang karena di kiper ya. Tapi bagian penyerang itu semuanya shock, pada tiarap-tiarapnya satu arah lagi gitu. Nah saya kejadiannya waktu itu tahu kalau yang namanya striker Persijap yang saat itu justru dia usianya paling muda, namanya Kamal Junaidi itu, dia ini apa, langsung nggak bangun, sudah kesambar petir ya? Kesambar petir. Jadi dalam keadaan seperti kena strom itu kan, semua apa kostumnya sudah terbakar gitu. Itu mungkin juga ya Kamal Junaidi dipakai nama untuk stadion itu untuk mengingat apa kebesaran Persijap saat itu, kemudian mengingat supaya orang lebih tahu sejarahnya bahwa dibikinlah nama momentum di stadion itu namanya Kamal Junaidi. Nah itu saya benar-benar saksi hidup, saya tahu persis waktu itu kejadiannya. Jadi kadang-kadang saya ya masih termimpi-mimpi, ada traumanya juga ya kalau hujan gitu lihatnya kan, masih betapa dulu itu kejadiannya sangat mengerikan gitu ya saat itu. Kemudian perjalanan Jepara ke Jogja ini juga jadi momen penting bagi Pak Gancis. Kalau kita bisa cerita tentang HW, mungkin Pak Gancis bisa sedikit cerita bagaimana klub ini sebagai satu jembatan untuk masuk ke PSIM gitu Pak. Itu seperti apa Pak prosesnya sampai akhirnya jadi pemain PSIM? Awal mulanya dulu ketika waktu saya di SGU, saya karena sekolah setingkat SMA itu kan, itu di SGU. Saya ke Jogja, sekolah di SGU, kemudian saya ikut beberapa kali kejuaraan, termasuk kejuaraan dulu ada di AAU segala macam. Itu kan ada antar SMA segala gitu. Jadi kebetulan saya kemudian diarahkan untuk latihan itu. Saya waktu itu saya juga nggak ingat kok kenapa saya harus milih ke HW gitu. Tapi saya lihat padahal waktu itu saya tinggalnya di Jalan Bantul, jadi saya sangat jauh sekali kan, Jalan Bantul harus ke lapangan Asri itu waktu itu harus naik sepeda kalau gitu, dan itu pinjem sepedanya itu. Jadi setiap kali saya latihan di sana HW, kemudian HW juga ada beberapa pemain yang waktu itu masih muda-muda gitu direkrut, dilatih. Tapi kemudian kompetisi dulu, kalau HW itu memang
keras sekali latihannya. Jadi sebelum saya dilatih sama Pak Nurdin Pasha, di sana itu memang kawah canda di mukanya. Jadi dulu kita kalau pertandingan antara junior sama seniornya itu bisa berantem kalau di sana. Berantem fisik. Berantem fisik. Karena mereka saling bersaing dan saling adu prestasi. Jadi dari situ kemudian di antara pemain itu saya bisa gabung di antara senior-senior mereka. Terus waktu itu ikut kompetisi, tapi ya masih 1-2 gitu di HW. Saya masih di karena saya jauh dulu, kemudian saya cerita kalau saya di sini susah, kos-kosannya susah karena saya kan saya lepas ya Bapak, saya lepas, kemudian saya tinggal di Jalan Bantul juga saya nggak jelas gitu. Saya masih sekolah saya udah mau lulus gitu ya. SGO itu berarti sekarang jadi apa Pak? Sekarang udah hilang. Udah hilang. Itu yang sekolahnya di Jalan Bantul. Jalan Bantul. Ada masih kok sekolahnya masih. Terakhir ketika main bola, saya dulu kompetisi tapi ya masih ikut kompetisi gitu teman. Waktu itu saya ketika lulus saya masuk ke IKIP negeri, dulu kan seleksi tanpa ada prioritas, jadi saya nggak diterima. Begitu saya nggak diterima, saya pulang ke Jepara. Kemudian 1 bulan kemudian saya dijemput dari pengurus HW sini ke Jepara, dijemput. Saya diminta untuk ke sini, tapi saya bilang saya di sini udah nggak sekolah, yang saya kan nggak mungkin punya kerjaan, punya kos-kosan, udah saya ditanggung semua. Jadi dulu pengurus HW itu patungan untuk bantu kita. Saya ikut ke sini, terus kerja, dikasih kerjaan yang seadanya waktu itu karena kita kan di bawah Muhammadiyah. Ya harus ke PDHI lah gitu. Jadi kalau pagi jam 5 pagi itu saya harus bangun, natain dulu, nanti ada pengajian kan, itu kan untuk pengajian haji. Saya jual-jual rukohnya gitu. Gajinya ya nggak bisa dibilang ya gajinya seberapa karena uang saku aja. Tapi waktu itu kompetisi jalan, wah luar biasa, kita nggak pernah kalah gitu. Hebatnya itu HW itu tim yang disegenin. Jadi nggak pernah kalah, kompetisi kita lokal juga seru. Dulu itu kompetisi lokal luar biasa deh. Bisa sampai, kalau orang dulu cerita itu yang namanya kompetisi lokal itu bisa sampai benar-benar fanatismenya tinggi. Bisa sampai berantem dulu sebelumnya. Bisa ada fanatisnya, bisa ada antar pemain minder duluan, ada ya, lebih kenceng lah. Masih ingat teman kipernya saat itu siapa aja Pak? Waktu lighting awalnya ketika saya direkrut PSIM itu saya seeranya Mas Baryadi dulu. Nah, Baryadi itu dulu kalau nggak salah itu dulu ikut Gama. Juga. Jadi Gama, kemudian waktu itu belum ada Sari Bumi Raya. Dia sempat direkrut, jadi kita dulu pernah jadi satu. Tapi kan Mas Baryadi usianya lebih tua dari saya. Terus ada beberapa kiper yang saya nggak begitu ingat. Saya termasuk paling junior. Junior di kompetisi yang kebetulan saya juara, gitu. Di HW-nya juara. Jadi saya direkrut ke sana gitu. Tapi akhirnya kan semua jadi seleksi ya di sana. Akhirnya ya ada beberapa penjaga gawang, tapi sepengetahuan saya waktu itu sama Mas Baryadi CS itu kita masih divisi 2, jadi masih ke Sragen, masih ke Kudus, masih ke inilah antar Rayon Jateng ya, Komdanya masih Jateng. Jadi Baryadi akhirnya ke SBR ya. Terus posisi Pak Gancis punya potensi untuk jadi kiper utama. Ketegangan seperti apa Pak ketika bermain di saat itu? Jadi kalau waktu saya masuk di PSIM
persaingannya ya, persaingannya di dalam aja ya kita sudah sangat keras sih sebetulnya. Jadi bukan terus tiba-tiba saya dipilih karena wah kebetulan satu klub juga enggak, karena pelatihnya saat itu juga bukan klub saya gitu ya. Terus kemudian ada beberapa yang saya bilang gabung, beberapa teman itu yang ikut-ikut seleksi dan yang lain itu akhirnya mereka kan tersingkir sendiri. Kalau menurut saya soal kemampuan itu sama lah. Saya ada Pak Nyoman, ada Pak Edi Santoso, ada beberapa kiper yang sebelumnya juga sama ya. Itu kemampuan sama, cara mainnya mungkin ya hampir-hampir sama lah. Wong posturnya dia mungkin lebih bagus daripada saya kan. Tapi yang paling menonjol itu menurut saya ini apa? Mentalitas. Jadi mentalitas itu begini. Ada beberapa pemain dulu pesaing saya itu ketika dia main diberi kesempatan, karena kiper itu kan satu. Dulu saya pernah dikasih tahu sama Pak Nurdin itu, Mas Nurdin, dia bilang jangan pernah mengendor dalam latihan. Jadi kalau kita itu latihan kompetisi, terus kita itu jangan setengah-setengah, karena kalau udah setengah-setengah kita kesaing, nanti kamu akan terpinggirkan selamanya. Maka jangan pernah berpikiran untuk terpinggirkan. Jadi jangan pernah Anda untuk apa mau disaingi gitu. Jadi kita harus bersaing terus sama dia. Itu pernah saya dipesenin. Jadi walaupun dengan apapun caranya kita harus tetap bersaing gitu. Dan itu terbukti ya, masih panjang sekali Pak Gancis di PSIM. Karena seperti itu, jadi kita nggak boleh, karena waktu itu saya pernah kan agak setengah-setengah sama dia, mau dimarahin benar kan. Nggak boleh kamu tuh setengah-setengah, harus tetap kamu itu jangan ngasih posisi. Bahkan orang itu kalau dibilang jangan pernah mengeluh sakit kalau nggak bisa jalan, itu baru mau minta diganti. Begitu sangat luar biasanya dia untuk supaya kita nggak cengeng gitu. Itu memang gemblengannya di HW harus begitu, mentalitasnya memang harus. Nah, salah satu itu yang bikin kita harus awet di PSIM itu adalah mental. Jadi kalau kiper itu kadang-kadang ketika dia kemasukan 1, kemasukan 2 itu ada orang yang alasannya dia cedera segala macam, alasannya dia sakit, terus dia minta ganti. Kalau buat saya nggak ada gitu. Namanya kiper itu ya bagaimanapun kalau kita itu habis kemasukan ya introspeksi diri kenapa itu masuknya. Dan saya nggak pernah saya minta untuk diganti, kecuali kalau memang pelatih mau ganti ya, dengan berbagai macam pertimbangan. Bisa dipanggil timnas ya Pak? Itu proses yang terjadi saat itu seperti apa Pak? Ada surat yang masuk atau? Jadi proses saya dipanggil timnas awalnya di PSSI Perserikatan tuh malah bukan lewat PSIM, tapi malah lewat Prapon. Oh ya, Prapon DIY. Nah, saat itu kita pertandingan seperti yang saya ceritakan tadi, di pertandingan kita Prapon DIY itu adalah underdog ya. Jadi tim yang pasti jarang menang itu dimanapun, dan dia kayak jadi lumbung lumbung poin. Jadi kalau kayak gitu kita kan mesti diserang terus ya. Kita mesti dibombardir dan nggak pernah menguasai nyerang ya. Kita nggak pernah menyerang, tapi kita diserang terus. Nah, dari situ saya punya keyakinan bahwa karena ini motivasi saya adalah ketika invitasi itu saya nggak pernah dikasih kesempatan, kemudian saya nggak masuk karena saya kan sebetulnya kepingin lagi ke tim nasional. Saya nggak masuk di tim nasional, maka saya sepanjang waktu saya latihan keras sendiri. Sebelum Prapon pun saya latihan keras, karena saya tahu ini saya pasti nanti jadi ajang untuk dihajar sama tim-tim yang lain kan. Akhirnya ketika kita benar-benar main di sana, disitulah mungkin orang lihat ya, ada talent scoutingnya waktu itu, bahwa ada beberapa momen-momen yang sangat krusial saya bisa menyelamatkan bola-bola, termasuk penalti dalam waktu yang sangat
berdekatan beberapa kali. Terus ada beberapa seperti Ajat juga pernah dia penalti tidak masuk. Oh, lawan Bandung pas. Iya, ada beberapa pemain Bandung. Nah, kalau dulu surat itu kan lewat Komda ya. Oh, lewat Komda. Komda PSSI-nya itu. Lewat PSIM karena saya klubnya kan PSIM. Ketika saya di PSIM saya dikasih surat, saya harus datang ke Jakarta, padahal saya belum pernah ke Jakarta itu kan. Saya harus naik apa, bingung gitu kan. Akhirnya saya coba mintain tolong sama teman saya yang di Kauman itu, saya harus minta apa, harus kemana. Terus saya datang ke Komda PSSI waktu itu, Pak siapa pejabatnya itu, Pak ini saya harus gimana. Oh ya sudah, nanti kamu saya kasih sangu untuk beli tiket kereta api satu perjalanan. Jadi ya saya dikasih tiket dan bawa surat itu, suruh ngumpulnya di gedung PSSI Senayan. Oh, Senayan. Jadi waktu itu kita sampai ke sana, saya suruh nganterin teman saya yang dari Kauman itu sampai sana, gedungnya masih tutup. Terlalu pagi. Terus tutup, kita masih nunggu, baru jam 12-an biasa kan PSSI gitu. Datang. Habis itu kita baru dijemput, terus dimasukin ke mesnya. Mesnya di itu, waktu itu kita di mesnya di mes apa? Stadion Menteng. Stadion Menteng itu. Waktu itu masih jadi. Waktu itu pertandingan untuk menghadapi tim tamu dari Kuwait. Tapi ya kembali lagi kita di TC di sana sekitar 4 hari 5 hari, kemudian ya kesempatan itu dikasih yang main waktu itu Wan Armansyah kalau nggak salah. Jadi Wan Armansyah itu dari, saya nggak tahu persis dari mana itu, dari Bandung apa dari mana itu. Tapi ya namanya di PSSI itu tahu sendirilah. Kan kita apalagi di PSIM gitu kan nggak pernah dilihat di radar ya. Jadi ya, tapi buat saya nggak apa-apa. Karena apapun namanya kan kita dipanggil di PSSI itu kan, itu udah cita-cita kita. Siapa aja Pak pemain PSSI Perserikatan saat itu? Saat itu yang tergabung. Yang jelas itu ada Ribut Wahidi. Oh, Ribut Wahidi. Ada Ajat tadi. Ajat Sudrajat, Robi Darwis, terus Dede Iskandar. Di Persib itu ada 5 atau 4, terus kemudian dari SMS mungkin ya. Dari Papua itu ada Adolf Abu sama Yonas Sawor. Terus kemudian dari Medan itu ada Sumardi apa siapa dulu. Dari Surabaya itu Muharram Rusdiana itu. Terus dari Malang itu ada beberapa gitu. Kita datang sana TC ya, syukurlah sekarang saya jadi bisa ketemu mereka, ternyata pemain hebat semua ya. Terima kasih Ganjes ya atas obrolannya. Sampai jumpa di lain waktu dan tetap stay tune di satu-satu program penelusuran sejarah PSIM. Iya.